Sekilas sejarah Keuskupan Atambua dan Uskup Atambua dari masa ke masa. Keuskupan Atambua mulanya didirikan sebagai Vikariat Apostolik Timor Hollandese, Vikariat Apostolik Timor Belanda, pada tanggal 25 Mei tahun 1936. Vikariat Apostolik Timor Belanda dipisahkan dari Vikariat Apostolik Isole della Picciola Sonda atau Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil. Wilayah Vikariat Timor Belanda ini meliputi seluruh Pulau Timor, Pulau Sabu, dan Pulau Rote. Kala itu, umat Katolik Timor berjumlah sekitar 42.000 jiwa yang dilayani oleh 19 imam, 3 bruder, dan 12 suster. Gereja digambarkan berada di tengah masyarakat yang primitif, buta huruf, miskin, dan belum mengenal Kristus, serta berada dalam penjajahan Jepang. Pada tahun 1948, namanya diganti menjadi Vikariat Apostolik Atambua. Ketika hierarki gereja Katolik di Indonesia didirikan oleh Paus Yohanes ke-23 dengan konstitusi apostolik Quod Christus pada 3 Januari 1961, statusnya ditingkatkan menjadi diosis atau keuskupan, maka namanya menjadi Keuskupan Atambua. Pada tahun 1967, dimekarkan menjadi 2 keuskupan, yaitu Keuskupan Atambua dan Keuskupan Kupang. Gembala pertama di Keuskupan Atambua kala statusnya masih Vikariat Apostolik Timor Belanda adalah Monsinyur Jacobus Pesers SVD. Ia memimpin selama kurang lebih 21 tahun sejak 16 Juni 1936 hingga tahun 1957. Dalam masa kepemimpinannya, gereja merintis pendidikan untuk kaderisasi tenaga pastoral. Para guru agama atau awam Katolik ditempatkan di setiap kampung. Mereka itulah yang menemani para misionaris dari kampung ke kampung untuk mewartakan Injil melalui kerikma atau katekese, doa kelompok, misa, dan kunjungan pastoral keluarga. Penaburan benih-benih sabda dan tumbuhnya iman umat ditantang sekaligus diuji ketahanannya pada masa ini. Misi gereja Katolik dihambat oleh penjajah Jepang. Banyak misionaris Katolik ditawan di Parepare, Sulawesi, sehingga menyebabkan karya misi terhenti sementara. Meski demikian, gereja tidak pernah mati, malah semakin hidup dan berkembang. Pada tanggal 11 November tahun 1948, ketika Vikariat Apostolik Nederland Timor berubah nama menjadi Vikariat Apostolik Atambua, Monsinyur Jacobus Pesers SVD diangkat sebagai Vikaris Apostolik Atambua dari tahun 1948 sampai 1958. Dalam era ini, beliau berhasil menambah beberapa stasi dan lembaga pendidikan, termasuk berdirinya Seminari Menengah Lalian pada 8 September 1950. Pada 14 November 1958, beliau mengakhiri masa jabatannya sebagai Vikaris Apostolik Atambua. Beliau meninggal dunia pada 3 April 1961 di Nederland dan dimakamkan di sana. Pengganti Monsinyur Jacobus Pesers SVD adalah Monsinyur Theodorus Franciscus Maria van den Tillaert SVD
atau yang populer di kalangan umat dengan sapaan Monsinyur Theodorus Sulama. Ia menjabat Vikaris Apostolik Atambua mulai 1958. Kemudian ketika Vikariat Apostolik Atambua menjadi diosis atau keuskupan pada tahun 1961, Monsinyur Sulama melanjutkan kepemimpinannya sebagai uskup Atambua hingga pensiun pada tahun 1984. Jumlah umat Katolik di Vikariat Apostolik Atambua pada masa kepemimpinan Monsinyur Theodorus Sulama berjumlah sekitar 150.000 jiwa. Pada tanggal 3 Februari tahun 1984, Monsinyur Sulama mengakhiri masa jabatannya sebagai uskup Atambua. Selanjutnya, ia menjadi administrator Apostolik Atambua sampai dengan 9 Mei 1984. Hari di mana ia menyerahkan jabatan uskup keuskupan Atambua kepada penggantinya, Monsinyur Anton Painratu SPD. Monsinyur Theodorus Sulama SPD menjadi uskup emeritus dengan memilih menjadi pastor paroki Stella Maris Atapupo hingga meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1991 dan dimakamkan di dalam gereja Katedral Atambua. Monsinyur Anton Painratu SPD menjabat uskup Atambua selama 23 tahun sejak tahun 1984 hingga tahun 2007. Anton Painratu lahir di Adonara, Flores Timur, tanggal 2 Januari tahun 1929. Ia ditabiskan menjadi uskup Atambua pada tanggal 21 September 1982 dengan jabatan sebagai uskup tituler Zaba dan menjadi uskup pembantu Atambua dengan moto tabisan Maranatha, Tuhan datang. Pada tanggal 3 Februari 1984 diangkat menjadi uskup Atambua dan pada tanggal 9 Mei 1984 menerima jabatan uskup dari pendahulunya Monsinyur Theodorus Sulama. Beliau digelar oleh umat keuskupan Atambua sebagai uskup tiga ber, uskup politik, uskup pencinta lingkungan hidup, dan uskup yang mengumat. Karena jam terbangnya yang tinggi ke umat, ia semangat dan setia bekerja dalam tim pastoral bersama awam. Visi pastoralnya, umat keuskupan Atambua berkembang menjadi gereja umat yang mandiri dan terlibat dalam masyarakat, terutama untuk melakukan perubahan-perubahan yang bernilai bagi semua orang. Perhatian pada pengorganisasian tenaga pastoral dan penataan struktur serta pendayagunaan. Bidang pastoral yang diprioritaskan adalah pastoral pengembangan iman, pendidikan umat, dan pastoral sosial ekonomi. Pada tahun 2003, sesuai kanon, Monsinyur Anton Painratu mengajukan surat pengunduran diri kepada Sri Paus di Roma. Roma pun merestuinya dan sejak 2 Juni 2007, beliau diangkat sebagai administrator apostolik keuskupan Atambua sampai 21 September 2007 saat beliau menyerahkan jabatan uskup Atambua kepada penggantinya, Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR. Monsinyur Anton Painratu SPD memasuki usia purnabakti sebagai uskup emeritus keuskupan Atambua dengan memilih tempat istirahat di pastoran SMK Santo Pius ke-10 Bitauni, Timur Tengah Utara. Sampai konten ini dibuat, dikabarkan uskup emeritus ini menjadi uskup tertua yang dimiliki gereja Katolik saat ini. Ketika konten ini dibuat, beliau telah melewati usia 90 tahun.
Monsinyur Dominikus Saku PR adalah orang Indonesia kedua dan orang Timor pertama yang menjabat uskup Atambua. Ia lahir di Taekas, Tunbaba, Timor Tengah Utara pada tanggal 3 April tahun 1960. Ditabiskan menjadi imam pada tanggal 29 September 1992. Pada 2 Juni tahun 2007 dipilih menjadi uskup Atambua oleh Paus Benediktus ke-16 menggantikan Monsinyur Anton Painratu SPD, dan ditabiskan menjadi uskup Atambua pada tanggal 21 September tahun 2007 dengan moto tabisan Vos Amici Mei Estis, kamu adalah sahabatku. Pada tanggal 21 September 2007 tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah keuskupan Atambua. Salah seorang putra terbaik dari kalangan Imam Projo Keuskupan Atambua ditabiskan menjadi uskup Atambua. Ini berarti pula telah terbesit kemandirian di bidang ketenagaan atau personalia pastoral yang menjadi cita-cita gereja Keuskupan Atambua. Monsinyur Dominikus Saku PR masih memimpin gereja Keuskupan Atambua hingga saat ini. Saat ini umat Katolik di Keuskupan Atambua berjumlah 686.750 jiwa, tersebar di 61 paroki yang tersebar di 3 kabupaten di daratan timur, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka. Selain menjadi gembala untuk ratusan ribu umat, Monsinyur Dominikus Saku juga harus menjadi pemimpin untuk 165 imam yang berkarya di Keuskupan Atambua.